Semangat pagi di hari Kamis, 15 Juli 2021. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai persekutuan doa di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dalam ungkapan Jawa, ora ana banyu mili mendhuwur. Secara harfiah, ora ana banyu mili mendhuwur berarti tidak ada air yang mengalir ke atas. Semua air akan mengalir ke bawah, mencari tempat yang lebih rendah. Ungkapan ora ana banyu mili mendhuwur menggambarkan watak anak yang menuruni dari orang tuanya. Entah watak baik ataupun buruk, biasanya diturunkan oleh orang tua. Sekalipun menurut ilmu kejiwaan, watak atau karakter bisa dibentuk, namun bentukannya juga tergantung pada lingkungan sekitar. Watak atau karakter orang tua tetap menjadi pengaruh dominan karena orang tualah yang menjadi lingkungan terdekat. Ungkapan ora ana banyu mili mendhuwur sebenarnya lebih menunjuk adanya watak atau karakter baik yang dituruni dari orang tua. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang baik dan saleh bisa menjadi teladan, akan menjadi anak-anak yang baik dan saleh pula. Dengan kata lain, ungkapan ora ana banyu mili mendhuwur sebenarnya juga hendak menyatakan bahwa watak dan karakter yang ada pada anak adalah cerminan dari watak atau karakter orang tuanya. Anggota keluarga Allah dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menyatakan tentang gambaran watak dan karakter Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan kesaksian kepada kita tentang pernyataan Rasul Paulus tersebut. Surat Kolose pasal yang pertama, ayatnya 15 sampai dengan 23, demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia
ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian kesaksian surat Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan 23. Anggota keluarga Allah, Allah memang tidak kelihatan karena Allah adalah roh. Kalaupun Allah tidak kelihatan bukan berarti tidak ada Allah. Hal demikian bisa digambarkan dengan oksigen yang tidak kelihatan tetapi ada dan menjadi sarana kehidupan yang dibutuhkan. Saat pandemi seperti sekarang ini, banyak orang mencari oksigen dalam tabung guna membantu pernafasan. Bahkan ada yang mengatakan tabung oksigennya langka. Saya pikir benar kalau yang dikatakan langka adalah tabungnya, bukan oksigennya. Bukankah oksigen yang dibutuhkan oleh manusia sebenarnya diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh Allah lewat tumbuhan? Sekali lagi, karena oksigennya tidak kelihatan, maka yang dikatakan langka tabungnya. Tetapi sebenarnya oksigen yang tidak kelihatan itulah yang dicari sebagai sarana bernafas manusia. Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan itu lebih daripada oksigen yang sekarang sedang dicari-cari oleh banyak manusia. Karena Allah lah yang menciptakan dan selalu memberikan oksigen itu kepada semesta raya ini. Anggota keluarga Allah, sungguh kita sebenarnya berbahagia sebagai anggota keluarga Allah. Karena sekalipun Allah yang tidak kelihatan, yang lebih penting dari oksigen yang saat ini sedang dicari-cari banyak orang itu, bisa kita kenali watak dan karakternya di dalam diri Yesus Kristus. Ayat 15 dan 16 memberikan kesaksian di dalam pernyataan Rasul Paulus demikian. Ia yang dimaksud adalah Kristus, Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pergumulan kita adalah mengapa kita sebagai anggota keluarga Allah kok berbahagia? Karena dinyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai yang sulung. Sulung adalah sebutan bagi anak pertama, anak barep. Itu berarti sebagai anggota keluarga Allah kita bisa menjadi anak-anak berikutnya. Nomor 2, 3, 4 sampai berikutnya, sampai nanti si bungsu. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali dan mengakhiri semua yang ada di jagat raya, digantikannya dengan Yerusalem baru. Yang pasti, sebagai anggota keluarga Allah, kita turut nuruni atau bahkan kita mewarisi watak dan karakter Allah yang sudah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Anggota keluarga Allah, apa saja sih watak dan karakter Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus? Berdasarkan ungkapan Rasul Paulus yang bisa kita saksikan, antara lain, yang pertama, Dia adalah pencipta. Dari pencipta, kita bisa menemukan watak kreatif. Tidak mungkin dong orang menciptakan sesuatu tanpa mempunyai karakter kreatif. Dia pasti orang yang kreatif. Bahkan dari penciptaan yang dilakukan Allah, kita juga bisa menemukan karakter yang selalu menghidupkan. Karena penciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mati menjadi hidup. Dalam hal ini, sebagai anggota keluarga Allah kita sebenarnya mewarisi atau menuruni watak karakter kreatif yang selalu memberi semangat di dalam kehidupan. Jangan lupa kita menuruni karakter kreatif yang selalu memberi semangat dalam kehidupan. Terlebih jika Kristus bangkit, itu berarti hidup menjadi lebih hidup. Seperti iklan televisi, hidup menjadi lebih hidup. Yang kedua, di dalam Kesaksian ayat 19 dan 20 dinyatakan demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu berarti watak dan karakter Allah adalah pendamai. Suka mendamaikan, bahkan pembawa damai. Kita sebagai anggota keluarga Allah nuruni, mewarisi watak karakter. Kita harus menjadi pendamai, kita suka mendamaikan, kita pembawa damai di dalam kehidupan yang sedang tidak menentu saat ini. Yang ketiga, di dalam Kesaksian ayat 21 dan 22 dinyatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu berarti Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus menunjukkan watak karakter sebagai pengampun, suka mengampuni. Bahkan proses pengampunan dan karena Ia suka mengampuni diwujudkan di dalam hal membuang noda, menguduskan. Yang bercacat bercela sudah dibuang, sudah tidak diingat lagi. Sebagai anggota keluarga Allah, kita menuruni, kita mewarisi watak karakter kita sebagai pengampun.
Kitalah orang-orang yang suka mengampuni. Dan di dalam pengampunan itu kita sudah melupakan, tidak mengingat lagi kesalahan dari sesama kita yang kita ampuni. Sama seperti yang ditunjukkan Kristus. Anggota keluarga Allah, watak atau karakter Allah yang kita warisi turuni itu harus kita wujudkan dengan tekun di dalam iman. Mengandalkan kekuatan manusia sendiri untuk mewujudkan karakter watak Allah sangat mustahil bagi manusia secara umum. Namun bagi anggota keluarga Allah mewujudkan karakter watak Allah bukanlah sesuatu yang mustahil ketika mengandalkan Allah. Makanya harus tekun di dalam iman. Hal demikian seperti yang Rasul Paulus sendiri alami di dalam perubahan hidupnya. Rasul Paulus tidak mau digoncangkan dan digeser dari pengharapan akan Injil, akan kabar sukacita yang diterimanya. Ayat 23 memberikan kesaksian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita mewujudkan watak dan karakter Allah yang kita warisi, yang kita turuni di dalam iman yang tekun, ketekunan iman, dan kita wujudkan di dalam kesediaan kita untuk selalu menjadi pelayan Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah sungguh berbahagia kalau memang ora ono banyu milih mendhuwur. Dan kita sebagai anggota keluarga Allah, kita telah melihat watak karakter Allah yang terwujud di dalam diri Yesus Kristus ketika berkarya menyelamatkan manusia. Dan kita semua sebagai anggota keluarga Allah, sebagai jemaat Allah, kita turut mewarisi, nuruni watak karakter Allah itu. Dan kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita karena kita bertekun di dalam iman dan kita selalu bersedia menjadi pelayan Tuhan dan kita tidak mau digeser oleh pengharapan akan Injil, akan keselamatan yang sudah kita terima. Kita menanggapi sabda hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu kudengar. Kau beri, Kau hapusai dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
Kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu pun kenal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Sekarang kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Di dalam doa syukur dan doa syafaat, menyerahkan hidup seutuhnya, karena kita sebagai anggota keluarga Allah, mewarisi, menuruni watak karakter Allah yang baik, dan kita bersedia menjadi pelayannya. Saya hantarkan kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda bagi kami, anggota keluarga Allah, di mana kami diingatkan melalui tulisan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, bahwa Allah telah menunjukkan watak dan karakternya yang baik, bagai air yang dibutuhkan di dalam kehidupan, mili ke bawah, mengairi semua kehidupan, dan kami sebagai anggota keluarga Allah boleh menuruninya dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Engkau menolong kami, Engkau menopang kami di dalam kami mewujudkan panggilan untuk nuruni, mewarisi, mewujudkan watak karakter Allah. Watak karakter yang kreatif untuk memberikan semangat hidup yang baik. Watak karakter yang selalu mengampuni, watak karakter yang selalu mendamaikan, bahkan tidak lagi mengingat akan kesalahan orang lain, boleh kami wujudkan dalam kehidupan, dalam hal apapun, termasuk aktivitas kerja dan apapun yang kami wujudkan hari ini. Demikian juga tatkala kami menjadi anggota keluarga Allah sedang mengalami kelemahan ragawi. Pada saatnya mungkin kami bergumul akan kehidupan dengan kelemahan kami, namun dengan menuruni, mewarisi watak karakter yang dari Allah, kami boleh didamaikan dengan diri kami sendiri, kami boleh mengampuni diri kami sendiri, dan dengan demikian kami boleh berdamai dengan Tuhan, kami berdamai dengan sesama kami. Demikian juga ketika ada di antara kami yang harus menjaga, merawat anggota keluarga Allah di dalam kelemahan ragawinya pun Tuhan pakai untuk mewujudkan watak karakter Allah yang baik. Sakit penyakit karena dampak pandemi COVID pun Tuhan berkuasa sepenuhnya kepada setiap anggota keluarga Allah untuk kebaikan. Sekarang perkenankan kami tetap mengajakkan, meneladankan kepada anak-anak kami,
untuk menghayati kehidupan yang mewarisi menuruni watak karakter bukan hanya dari orang tua secara manusiawi biologis, namun menuruni watak karakter yang Allah yang baik biarlah terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Allah kehidupan untuk menjalani kehidupan sebagai anggota keluarga Allah yang memiliki menuruni watak karakter pengampun, kreatif di dalam memberi semangat ataupun pembawa damai. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Tuhan pakai, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang Engkau menopang, Engkau menolong ketika menghadapi suasana situasi pandemi. Banyak anggapan dan banyak wacana yang sering kali muncul dan berbeda-beda, namun biarlah semua juga boleh menemukan kasih kuasa-Mu dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Pemimpin yang Engkau pakai untuk menolong, menjaga kehidupan semakin baik pun Tuhan tambahkan kebijaksanaan demikian. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala komponen yang ada. Kami menyerahkan tenaga medis, para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan yang lain dengan segala kondisi dan keadaan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada keterbatasan ragawi mereka, keterbatasan peralatan mereka, keterbatasan jumlah mereka di dalam menangani pasien COVID, biarlah Engkau tetap menjadi Allah sumber kehidupan dan Allah yang bisa diandalkan. Masyarakat bersama-sama membangun kehidupan bahu-membahu untuk semakin baik keadaannya di tengah-tengah suasana pandemi yang terkendali. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Carut marut hiruk pikuk keadaan berbangsa dan bernegara ketika dicampur dengan suasana politisasi, biarlah kasih-Mu yang ada untuk memulihkan kebaikan bagi semuanya. Dengan demikian bangunan kerukunan, bangunan toleransi antar kehidupan yang ada di bumi pertiwi tetap dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Itu Tuhan, doa dan permohonan-permohonan kami hari ini. Biarlah kasih setia-Mu nyata bagi setiap warga kerajaan Allah yang tetap mau mewujudkan hidup tekun dengan iman, menjadi pelayan Tuhan, mewujudkan di dalam mewarisi menuruni watak karakter Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ampuni dosa kesalahan semua komponen bangsa dan negara termasuk masyarakat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan di tengah-tengah suasana pandemi yang tidak menentu dengan tetap mewujudkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah yang mewarisi, nuruni watak karakter Allah yang baik. Kita pun mewujudkannya karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menolong, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan watak karakter Allah di dalam kehidupan setiap hari. Amin.